Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 3007. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anhu. Ibnu Hisham berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Luay bin Khalid, seperti dikatakan kepadaku oleh sekian banyak ulama dari Abu Amr al-Madani. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang perempuan pelaku bisnis, terpandang, dan kaya raya. Ia mempekerjakan banyak karyawan untuk menjalankan roda bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Orang-orang Quraisy adalah kaum pedagang. Ketika Khadijah mendengar tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kejujuran kata-katanya, keagungan amanah, dan keindahan akhlaknya, ia mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah menawarkan kepada Rasulullah untuk memasarkan dagangannya ke Syam dengan ditemani karyawan laki-lakinya yang sangat terpercaya, yang bernama Maisarah. Jika Rasulullah mau, Khadijah akan memberikan gaji yang lebih banyak daripada gaji yang pernah diterima orang-orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran ini, kemudian pergi dengan membawa barang dagangan Khadijah, ditemani karyawan laki-laki Khadijah yang bernama Maisarah hingga ke Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di bawah naungan pohon dekat rumah ibadah seorang pendeta. Pendeta itu menemui Maisarah dan bertanya, siapa lelaki yang berhenti dan bernaung di bawah pohon itu? Maisarah berkata kepada pendeta itu, lelaki itu berasal dari suku Quraisy dan penduduk asli tanah haram. Pendeta itu berkata, yang bernaung di bawah pohon itu pasti seorang nabi. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjual barang-barangnya yang dibawa dari Mekah dan membeli apa yang beliau mau beli. Setelah menyelesaikan semua urusan bisnisnya, Rasulullah pulang ke Mekah dengan ditemani Maisarah. Menurut para ulama, ketika matahari sedang berada di puncak panasnya, Maisarah melihat dua malaikat menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sengatan panas sinar matahari, sedangkan beliau tetap berjalan di atas untanya. Sesampainya di kota Mekah, Rasulullah menyerahkan uang hasil penjualan barang dagangan kepada Khadijah, dan Khadijah membeli barang dagangan yang Rasulullah bawa dengan harga 2 kali lipat atau lebih sedikit. Maisarah menceritakan ucapan pendeta dan tentang dua malaikat yang menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah. Tak kala Maisarah menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padanya, ia mengutus seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa pesan, wahai sepupu, aku sangat tertarik kepadamu karena kedekatan kekerabatanmu, kemuliaanmu di tengah kaummu, amanahmu, kebaikan akhlakmu, dan kejujuran ucapanmu. Kemudian Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah wanita Quraisy yang paling mulia nasabnya, paling terhormat, dan paling kaya. Orang-orang Quraisy berkeinginan menikah dengannya, andai mereka mampu. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah adalah putri Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Khalid bin Fi'ar. Ibu Khadijah adalah Fatimah binti Zaidah bin Al-Asham bin Rawahah bin Hajar bin Abed bin Mais bin Amir bin Luay bin Khalid bin Fi'ar. Ibu Fatimah adalah Halah binti Abdu Manaf bin Al-Harits bin Amr bin Munqidh bin Amr bin Mais bin Amir bin Luay bin Khalid bin Fi'ar. Ibu Halah adalah Kalabah binti Su'aid bin Sa'ad bin Sam bin Amr bin Hushais bin Ka'ab bin Luay bin Khalid bin Fi'ar. Tak kala Khadijah mengutarakan keinginannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menceritakan hal ini kepada paman-pamannya. Maka dengan didampingi pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah pergi ke rumah Khuwailid bin Asad. Hamzah bin Abdul Muthalib melamar Khadijah untuk beliau. Khuwailid bin Asad menikahkan putrinya, Khadijah, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hisham berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan mas kawin kepada Khadijah sebanyak 20 unta betina muda. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak menikah dengan wanita manapun semasa hidup Khadijah.
Rasulullah baru menikah lagi setelah Khadijah meninggal dunia. Ibnu Ishaq berkata, dari Khadijahlah seluruh putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kecuali Ibrahim Al-Qasim. Beliau dipanggil dengan nama Abu Al-Qasim. Putra-putrinya adalah At-Tahir, At-Thayyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Salam sejahtera untuk mereka semua. Ibnu Hisham berkata, anak laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sulung adalah Al-Qasim, At-Thayyib, lalu At-Tahir. Putri beliau yang sulung adalah Ruqayyah, Zainab, lalu Ummu Kalsum, dan terakhir Fatimah. Ibnu Ishaq berkata, Al-Qasim, At-Thayyib, dan At-Tahir, mereka meninggal dunia pada masa jahiliyah. Sedangkan putri-putrinya hidup hingga zaman Islam, masuk Islam, dan ikut hijrah bersama Rasulullah. Ibnu Hisham berkata, ibu Ibrahim adalah Maria Al-Qibtiyah. Ibnu Hisham berkata bahwa Abdullah bin Wahb berkata kepadaku dari Ibnu Lahiyah yang berkata, ibu Ibrahim adalah Maria, wanita yang dihadiahkan Al-Muqayqis kepada beliau. Maria berasal dari Hafn di kawasan Sihina. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid bercerita kepada Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, pamannya. Ia seorang pemeluk Kristen yang mempelajari kitab-kitab dan mengetahui banyak tentang antropologi. Khadijah bercerita tentang apa yang dikisahkan Maisarah, budaknya, tentang apa yang dikatakan seorang pendeta kepadanya, dan dua malaikat yang menaungi beliau. Warakah bin Naufal berkata, jika ini benar, wahai Khadijah, pastilah Muhammad adalah nabi untuk umat ini. Aku tahu pasti bahwa umat ini akan mempunyai seorang nabi yang dinanti kedatangannya, dan kini telah tiba waktu kemunculan nabi tersebut, atau sebagaimana dikatakan oleh Warakah bin Naufal. Ibnu Ishaq berkata, sepertinya Warakah menemui akhir penantiannya yang demikian lama dan membosankan yang senantiasa dia tanyakan, hingga kapan? Tentang hal di atas, Warakah bin Naufal berkata dalam senandung syair, telah lama ku ingat dengan sabar. Dengan sedih kadang dengan air mata berlinang. Khadijah menggambarkannya dan senantiasa memberi gambaran. Sungguh telah lama masa tungguku, wahai Khadijah. Di lembah Mekah ku tunggu dengan penuh harap. Dari katamu ku harap dia muncul di sana. Ku tak ingin apa yang dikatakan para pendeta menjadi sebuah ramalan yang palsu belaka. Muhammad akan menjadi pemimpin kami. Ia taklukkan lawannya lewat hujah. Kilau cahayanya akan menebar di seantero bumi. Ia luruskan jalan manusia yang bengkok. Orang yang memeranginya pastilah mengalami kerugian. Sedangkan yang berdamai dengannya memperoleh kemenangan. Wahai, andai ku hidup di saat itu. Aku saksian dia hingga aku menjadi orang yang paling beruntung. Walau apa yang dibenci orang Quraisy itu demikian berat. Dengan pekik teriakan keras mereka di kota Mekah. Aku punya harapan dari apa yang mereka benci. Kepada pemangku arasi, jika mereka turun dan naik. Bukankah sebuah kebodohan jika kita tak percaya padanya? Zat yang telah memilihnya dan mengangkatnya ke bintang-bintang. Jika mereka masih ada dan aku juga ada. Kan terjadi banyak persoalan. Orang-orang kafir itu kan berteriak dengan bising. Jika aku mati, sesungguhnya semua manusia akan menemui takdirnya dan ia akan berakhir juga.